Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthil khairil umam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ingkang sami-sami kita mulyakaken panjenenganipun Romo Ahmad Taufiq Ahli Bait lan boten kesupen ingkang kawula tresnani rencang-rencang santri Majelis Nurul Falah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja kepada Yang Maha Kuasa, puji kepada Yang Maha Suci, serta syukur kepada Yang Maha Syakur. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Sayyidil Mursalin, uswatin hasanah, sahibi makarimil akhlak, beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang mukadimah, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, mau'idhah hasanah. Acara yang keempat, doa sekaligus penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka bersama dengan pembacaan Ummul Quran. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada panjenenganipun Febi Kurnia Putri Pratama, waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
شيئا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih terngiang-ngiang dengan suara Mbak Feby. Masya Allah banget. Kepadanya dihaturkan terima kasih. Acara yang ketiga yakni Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh para pandawa penghuni kelas 2 Sanawiyah. Mau'idhah Hasanah yang pertama oleh panjenenganipun Muhammad Rizky Ananda. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku aja yang jadi kameramen. Kan aku bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takzimi dan saya hormati panjenenganipun Al Ustaz Ahmad Taufik wa ahli baiti, dan tak lupa juga santri-santri Nurul Falah yang berbahagia. Nggak tahu kalau nggak ada yang nggak bahagia mungkin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja akan saya sampaikan ceramah yang berjudul tentang salam. Ya salam. Salamnya manis. Di sini ada yang tahu hukumnya mengucapkan salam dan menjawab salam? Tahu. Nah, itu bagian yang apanya? Sunnah itu hukum yang mengucapkan, sedangkan yang menjawab itu hukumnya wajib. Jadi kalau nggak dijawab, hukumnya dosa. Dosa. Iya. Sini aja.
Dan ada juga yang tahu fadilahnya? Keutamaan salam. Fadilah gak tahu. Ada abang nggak bang? Ini nggak dingin dingin. Fadilahnya atau keutamaan tentang salam yaitu yang mengucapkan dia lebih mulia di sisi Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang di dalam hadis kitab Lubabul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man bada'a bisalam fahuwa Allah billahi wa rasulillah. Yang artinya barang siapa yang mengawali pembicaraan dengan salam, maka ia lebih mulia di sisi Allah dan Rasulullah. Mungkin di sini sudah pada paham lah ya tentang salam itu. Apa? Bagian yang mana? Silakan tanyain kalau ada. Jika tidak ada, ya habis pada segitu. Tambah lagi. Tambah. Tambahnya. Apanya tuh? Topiknya. Salah-salah repot Ada yang lain nggak? Bisa cuma apa satu? Harus jujur, gak boleh bohong. Makanya dibilang cuma satu apa hadisnya. Kalau misalnya mengucapkan salam, Main-main yang gimana tuh? di sana kan orang-orang kafir suka tuh tiba-tiba salam ke orang Islam. Oh, Udah dijawabin aja. Nggak apa-apa. Ya. Iya, pernah. Iya. Mana tahu dia nanti pengen ini ikut ke dalam Islam. Ada lagi yang ingin tanyain? Gimana kalau yang titip salam cinta itu? Lain lagi pembahasannya. Gak boleh. Kalau cintanya belum halal. Cinta monyet kata Mas Andi. Kalau misal ada yang DM assalamualaikum cuma tidak doang itu dosa. Ayo mbak, nih mbak. Ya, dijawab aja tapi selebihnya jangan dibawa ke perasaan. Apa itu? Silahkan saja. Kata Anas, apa itu keutamaan menjawab salam? Keutamaannya. Keutamaan
menjawab salam. Mendapatkan pahala. Nah, terus mau garipin apa coba? Selain pahala. Selain pahala. Jadi bukan karena nilai ta'ala gitu. Ya, ada apa di lainnya biar maksudnya biar tergerak gitu loh. Tapi nggak pahala kan umum gitu. Kan pahala umum sih. Ya. Yang nggak umum. Istimewanya. Istimewanya dia sudah memenuhi kewajibannya. Katanya sunnah. Itu yang mengucapkan, menjawab, Wajibnya apa? wajib ain. Hah? Berarti seumpama misalnya ada Wajib orang ini fardu kifayah. Salah. Maklum manusia biasa bukan nabi. Fardu kifayah. Kalau jawabnya satu orang tetap berkifayah. Iya. Kalau kamu salah di satu orang tetap berkifayah atau lain? Oh berarti ini konteksnya 2 orang doang gitu. Iya, konteksnya satu tatap muka. Kamu salah nih. Assalamualaikum dan undangan salah. Orang jawab fardu kifayah atau orang lain dalam menjawab salah. Fardu ain kau sendiri. Kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lis, nampak lu? Mak, mandanmu dulu biar wajahnya nampak. Kertasnya jangan di depan. Paham buatan mau? Paham ya? Jadi menjawab salam itu hukumnya wajib ain, ada juga wajib kifayah. Dipahami? Ini ada hadiah nggak tadi kalau yang bisa jawab? Oh, nggak ada door prize-nya. Ya. panitianya nggak nyiapin. Miskin banget kita ya. Selanjutnya mau Idul Hasanah yang kedua oleh panjenenganipun Naufal Aditya Nur Fajar. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah. Bahasa Sunda. Ada sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berkait al-falah. Yang saya hormati, saya takdimi beliau Al-Ustaz Ahmad Taufik wa ahli baitihi selaku pengasuh sekaligus pembimbing Pondok Pesantren Nurul Falah yang senantiasa kita harapkan curah barokah manfaat ilmu beliau. Tak lupa kepada segenap teman-teman santri Nurul Falah yang kita banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya kepada kita
sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Syukur kita aturkan. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam, semoga tetap tercurahkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad. Dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ya, langsung ke poin saja ya. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang pentingnya menjaga adab atau tata krama. Di zaman sekarang ini, kata adab sudah semakin hilang dari kehidupan. Hanya tinggal segelintir orang saja yang memiliki adab yang bagus. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna ma bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwasannya Kanjeng Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dari situ kita dapat mengetahui betapa pentingnya akhlak atau tata krama untuk bagi kehidupan kita. Contohnya seperti sholat. Dalam kitab fikih manapun tidak ada redaksi yang mengatakan sholat wajib mengatakan kemeja, sholat wajib memakai sarung, sholat wajib memakai ruku atau apa. Akan tetapi kenapa kok kita sholat memakai kemeja, memakai sarung? Kan ribet gitu. Alasannya cuma satu, adab kepada Allah. Itu betapa pentingnya adab bagi kehidupan kita. Jadi bagi yang laki-laki walaupun sholat bisa menggunakan handuk. Itu kalau sudah menutupi pusar sampai lutut itu sudah sah. Tapi ya masa iya menghadap Allah cuma memakai alat ya mikir gitu. Itu pentingnya adab bagi kita. Dan perlu kita ketahui, adab dan ilmu adalah dua hal yang harus beriringan, harus bersamaan. Malah justru lebih kedudukannya lebih tinggi adab daripada ilmu. Seperti yang dijelaskan dalam hadis yang sudah tidak asing lagi bagi kita, al-adabu fawqa ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ada yang mengatakan ilmu adalah cahaya, sedangkan adab adalah kendali dari cahaya tersebut. Banyak orang-orang mencari ilmu, dan tak sedikit dari mereka yang adabnya hilang ketika mereka sudah pintar. Maka dari itu, kita sebagai tholaqul ilmi wajib bagi kita untuk menjaga adab kita. Karena ketika seseorang yang pintar akan tetapi tidak memiliki adab, itu akan berdampak negatif yang berdamage lebih besar daripada orang yang bodoh dan tidak memiliki adab. Contohnya seperti para koruptor. Mereka bisa mengkorupsi uang berjumlah ratusan triliun karena mereka pintar dan biadab. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pintar tapi tidak memiliki adab. Alhamdulillah min dzalik. Ada juga yang mengatakan adab, sedikitnya adab bisa menutupi kurangnya ilmu. Akan tetapi ilmu sebanyak apapun tidak akan bisa menutupi kurangnya adab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Yang mau tanya Mas Fajar. Ada yang mau bertanya? Tahu sih.
Biasanya untuk melontarkan pertanyaan. Semuanya laki-laki sholat cuman di chat gitu badannya sah nggak? Kan mana pakai aurat? Sah. Ini pertanyaan sah apa enggak? Ayo, kan biasa apa enggak? Kan udah wudhu kan? Ini udah siap kamu sholat. Nah sedangkan di situ nggak ada pakaian, cuma ada yang namanya chat. Pakaian darurat kagak. Sah nggak? Sah apa enggak? Kan kamu pakai aurat gitu. Tapi ada baju yang pantas nggak? Nggak ada baju. Ada baju. Ya kalau ada baju terus bagaimana nanti? Tadi kan masih ada chat, masih sah apa enggak? Sah apa enggak? Syarat sampai sholat menutup aurat. Nah sedangkan di chat kan kita lupa auratnya. Cina Sudah ya? Mbak, ada yang mau tanya? Ya coba dulu dari kaum Hawa ada yang bertanya. Suaranya mana suaranya? Yuk. Ditunggu loh. Ya sudah papa tahu nggak berani nanya nih. Betul? Betul tidak kan? Ada saya boten loh mas. Kalau sudah tidak waktunya, saya akhiri. Sekian dari saya. Walaupun hanya sedikit, semoga bisa bermanfaat. Dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Amin. Sekian dari saya, dari awal hingga akhir sudah banyak kesalahan. Karena tak lepas dari status saya sebagai manusia yang menjadi tempatnya salah dan lupa. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Tauhul Misbah, karya mahakarya Syekh Hashim Asy'ari, li'anna nasa mahalul khata'i wan nisyan. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Mau tambah lagi nggak? Penyampaiannya seru ya kan asik. Idaman nggak? Idaman nggak? Tidak boleh kalau belum halal. Kayaknya harus memutaskan diri dulu ya. Lanjut. Gak ada yang mengirim salam kan? Oh gak boleh kata Mas Rizky tadi kalau belum halal salam-salaman. Mau Idul Hasanah yang keberapa nih? Ketiga. Oleh panjenenganipun Hanif Azhar. Padanya dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa di sini sagak? Disagak ya Pak? Saya kali ini enggak ada. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Ahmad Taufik wa ahli baitihi dan teman-teman yang saya hormati santri putra dan santri putri. Sayangnya enggak nih. Buat Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya yang melimpah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini.
Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau kita dapat berkumpul di tempat yang karena beliau dan para sahabatnya kita dapat merasakan agama Islam yang sekarang ini. Bapak ini terus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya akan menyampaikan singkat Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya akan menyampaikan singkat mengenai tentang ikhlas. Ada yang tahu tentang ikhlas? Masa nggak tahu? Ikhlas itu dalam arti yang kita ketahui melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Cocok nggak? Belum cocok kata Mas Rizky. Dalam agama Islam, ikhlas dalam melakukan Ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah, perihalnya dalam sholat. Ikhlas melakukan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya, atau karena ingin dipuji atau ingin dilihat soleh atau soleha. Masa niatnya udah lillahi ta'ala gak ikhlas? Kayaknya aku masih. Mas. Saya cewek. Saya cewek. Dalam firman Allah di surat Al-Bayyinah ayat 5, Innama umiru Bismillahirrahmanirrahim. Innama umiru liya'budullah mulisina hunafa wa yuqimuna sholata wa ya'tuna zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya sesungguhnya mereka tidak diperintah kecuali menyembah kepada Allah dalam melakukan dengan mengikhlaskan ketaatan dengan istiqomah melakukan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama Islam yang sebenarnya, yang benar. Ikhlas juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Sebab segala sesuatu yang didasari ikhlas tidak akan
Oh jadi udah imut. Sebab sesungguhnya amal yang tidak didasari dengan ikhlas maka tidak akan sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak memandang atau melihat tubuh seseorang atau keindahan wajahnya, tetapi Allah melihat dari keikhlasan hatinya. Bagi 100 ikhlas yo. Belum cair. Masih ada cara sama ini. Bos saya. Ada yang mau tanya? Tadi kan nanya, maksudnya kan nggak nanya. Kan mana tahu bisa jawab, mana tahu. Harusnya ini ya. Caranya ikhlas gimana sih? Depannya itu Katanya tahu ikhlas temanya. sikap yang paling susah. Ada pertanyaan. Yang paling susah diaman ya. Apa lagi? Caranya ikhlas kan katanya ada yang mengatakan al-ikhlasu buat tarkul ikhlas. Ikhlas adalah meninggalkan ikhlas. Itu bagaimana? Aduh. Skip dulu. Nanyanya susah, nanyanya susah. Nanyanya susah. Maksudnya kan ikhlas adalah meninggalkan ikhlas. Itu maksudnya apa? Caranya ikhlas lah. Apa ya? Caranya ya? caranya kita ngasih itu dinilai ikhlas oleh Allah. Ya ikhlasnya karena Allah. Ya kalau mengharapkan ganjaran itu ikhlas nggak? Enggak lah, kan udah karena lillahi ta'ala. Masa ngarep-ngarep? Tadi kan udah dibilang nggak mengharap imbalan apapun. Mengharapkan pahala aja. Kayak masuk surga. Enggak lah. Jadi lillahi ta'ala. Rul? Nanya enggak? Eci. Dia gak ada sarannya, Nu. Aku tadi nanya. Dia kok pengen ditanya lu, kesana lu. Bambang, kok pengen ditanyain? Apa? Irul lagi tanya, Irul. Ya karena mengharapkan sesuatu berarti. Kan imbalan berarti. Itu kan memang udah haknya kalau gaji. Jadi bukan ikhlas. Jadi bukan ikhlas lagi. Itu kewajiban bosnya itu kan. Siap, Bos. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Gimana caranya mengikhlaskan dia dengan yang lain? Dia menerima pertanyaan dari yang bersihkan. Kalau itu kayaknya susah ya. Masih banyak laki-laki yang lain. Kan masih banyak yang lain. Katanya Fajar kayak aku. Katanya masalahnya udah cinta banget katanya. Gimana? Udah cinta banget. Cara lupanya gimana? Gimana cara mengikhlaskan? Butuh waktu yang lama.
waktu. Butuh proses waktu. Proses ya, proses. Dengan berjalannya waktu ya. Sepil boleh nggak? Apa sih tadi mau nanya? Ini bagus banget ya, pengen ditanya. Udah gak ada yang nanya. Udah? Betul? Betul dari mana? Cukup sekian. Jika ada kurang lebihnya atau kurangnya dari kata-kata saya atau ada yang salah, kalau ada yang salah mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame mana nih? Sudah ada peningkat. Ezi. Syuting dulu nggak? Syuting dulu nggak? Sangat totalitas ya dari kayaknya calon dari dia haus akan pertanyaan. Mantap bos. Mantap bos. Ditunggu cairannya. Terus insya Allah. Siki kan harus kerja terus. Sampai aku kerjaan lagi bis waktu lagi bis perang kuwi. Kudu nunggu. Selanjutnya Ezi. Mu'ilul Hasanah yang keempat. Oleh panjenenganipun Bagus Ardianto. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat tadi mengiringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, wa bil khusus dumateng panjenenganipun Abah Yai Ahmad Taufik lan Ibu Nyai wa ahlul bait ingkang kuliyam muliakan. Ingkang kula muliakan sedaya para asatidz wal asatidzah sing mulang teng majelis niki, muga-muga diparingi kewarasan. Nek ora waras kan ora sengaja. Oh, maten nggih, sun nggih. Wis matur suwun iki. Ingkang mulia-muliakan sedherek para santriwan dan santriwati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani, dan kita diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk kumpul di majelis yang indah ini. Salawat dan salam
serta pertolongan kepada junjungan alam yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Topiknya lagi dijawab. Dia tadi nanya topik. Baiklah, saya di sini berdiri karena tidak ada kursi untuk duduk. Langsung saja ke intinya. Saya akan memberikan sepatah dua patah. Kalau nggak bermanfaat, ya tinggalkan. Kalau bermanfaat, ambillah. Saya akan menerangkan. Saya akan menyampaikan tentang sabar. Sabar itu adalah kata yang singkat. Sabar. Namun berat dilakukan. Orangnya sabar. Sabar itu memiliki kepanjangan. Nama lengkapnya sabar. Selalu diam walaupun hati berdebar. Entah itu sabar diuji oleh Allah dengan banyaknya atau munculnya masalah dalam hidup, tidak punya uang, pinjaman di mana-mana, cicilan belum lunas, kuota habis. Dan satu lagi, penderitaan yang paling nikmat itu ya mondok. Nggak ada penderitaan yang nikmat itu di luar, nggak ada. Bullshit itu di luar itu. Seperti yang didahulukan oleh Abu Yam Amari, penderitaan yang paling nikmat itu ya mondok. Allah berfirman dalam Al-Quran, saya lupa surat apa. Inna Allaha yuhibbu sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Jadi santriwan dan santriwati harus bersabar untuk mendapatkan cinta dari Allah. Kalau mendapatkan cinta dari wanita itu gampang. Iya apa ya? Alah bohong kok. Dusta. Di antara kita ada dusta. Urung buka, hanya jawab. Sabar mas. Selalu diam. Bersyukur dan dua, hanya terlalu pendek. Bersyukur,
Bersyukur dan sabar itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sedangkan syukur itu juga memiliki nama panjang. Bersabar dan tidak pernah kufur. Entah itu nikmat yang diberikan oleh Allah atau penderitaan yang kita alami di dunia ini. Itu semua harus disyukuri. Kita harus bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan kita. Mungkin dari salah satu dari kita mukanya pas-pasan kayak saya. Insya Allah semuanya cakep-cakep. Kata ibunya masing-masing. Kata saya. Dan di dunia ini, kalau tidak ada orang yang jelek atau mukanya pas-pasan, maka nanti orang ganteng gak ada saingannya. Nanti dia menang terus dapatkan si cantik yang pemberani. Dan di dunia ini, kalau tidak ada orang miskin, maka tidak ada orang kaya. Apa? Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan? Bersyukur mas. Engkau lek ganteng, we sombong, lebu neraka lho mas. Ya bersyukur baik. Saanane. Terima baik. Cukup sekian dari saya. Iya boleh. Apa Ji tadi Ji? Kau nanya apa Ji? Bagus. Tapi kata banyak orang sabar itu ada batasnya. Gimana cara membatasi sabar? Kan tadi sudah disampaikan, melakukan sabar itu tuh berat. Ya ikhlas saja. Kembali lagi ke topik sebelumnya, ikhlaskan saja. Aku nggak sabar orangnya. Tapi kon jujur.
Kalau buat dosa loh. Ya udah deh. Bagus bagus. Kayaknya mana udah nanya. Sangar banget pokoknya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gos, Ji. Ini loh. Mana pendukungnya? Bukan gitu. Udah bisa nerapin sabar, syukur, direng ya. Kita belajar sama-sama. Mau itu penutup, mau itu selanjutnya terakhir. Siapa nih? Program spesial. Mau izin yang kelima oleh Panjenenganipun Ezi Al-Raihan, kepadanya dipersilakan. Mana pendukungnya nih? Profesor Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, segala puji dan syukur tak lupa kita haturkan kepada Sang Penguasa alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberi kita kenikmatan dari sebelum kita lahir dan sampai kita mati kelak. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita tata kerama yang mulia dan bagaimana cara menjadi orang sabar, ikhlas lillahi ta'ala. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga dengan salawat yang tidak seberapa bisa menjadikan kita mendapat syafaat kelak di hari yang sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Yang saya hormati Mama Yai Ahmad Taufik lan Ibu Nyai wala alibadipun, lan yang saya hormati, saya sayangi dan berlebihan baik teman-teman seperjuangan Majelis Nurul Falah yang sama-sama dalam menuntut ilmu. Ada yang paling sayang nggak sih? Tahu? Ada yang paling disayangi nggak? Yang paling sayang oleh Bapak Ibu. Sayang kalau berlebihan nanti jatuhnya sakit. Sakitnya ngosor. Jatuh kemarin masih gede, ketimbang jatuh ke silat. Alhamdulillah. Peringatan.
biar nggak berangkat sore ya. Hah? Sakit. Iya, ya itu karena berangkat malam kualat, jadinya dikasih hadiah coklat. Ya. Ya berdiri saya di sini. Jangan. Laki-laki nggak ulang. Nggak boleh, ada perempuan. Belum. Ya, berdirinya saya di sini. Ya, untuk menasihati diri saya sendiri. Ya, semoga-moga ada manfaat untuk teman-teman yang berkumpul pada malam yang bahagia ini. Malmingan. Ya, ini kalau malmingan gini, insya Allah nggak mandorot. Ya, sidik mau malmingan sidik. PM. Nggak ada sayurnya tapi, ya. Nggak nyindir. Ya. Enggak, ini pasar malam itu nggak ada sayurnya. Ya, tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini yaitu akhlak terhadap diri atau terhadap diri sendiri yang seperti kurang jelas suaranya. Iya, kurang terlalu halus saja. Ya, jadi temanya yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Ya, tadi kan Mas Fajar menyampaikan tausiah atau itu yang moga-moga bermanfaat bagi kita, yaitu untuk mempelajari tata krama. Ya, tata krama itu banyak, di antaranya tata krama terhadap diri sendiri. Di kitab Tanbihul Muta'alim, ya, kita kelas 2 Ibtida'i buat Mbak sama Mas itu dikasih pertanyaan ini ya. Gantian, yang mau itu bertanya, jangan ditanyain terus. Ya, gantian ya. Siap Mas Dwi, itu. Nanti kalau ditanya nggak bisa jawab, malu sendiri. Ya, lantaran kurang belajar. Ya siap-siap juga. Bukan. Alin siap-siap deh. Ya, tadi sampai mana? Adab terhadap diri sendiri. Ya, didahulukan di dalam kitab Tanbihul Muta'alim. Wal yakum mustahilan. Ya, ini efek grogging. Wal yakum mustahilan bila. Oh iya. Wal yakum mustahilan bihasanil khuluqi wa alal madibi lil ma'ali murtahila. Ya, sebagian dari adab terhadap diri sendiri yaitu menggunakan tata krama yang luhur dan baik terhadap diri sendiri. Jangan yang dipikirin itu tentang orang lain. Diri kita ini juga perlu dipikirin. Bagaimana menjadi pribadi yang baik, yang dicintai Allah, dicintai Rasul, dan disenangi banyak orang. Ya, tujuannya tadi kita ikhlas sama yang diterangin kayak Mas apa? Ikhlas. Taslim, ya lillahi ta'ala. Berbuat baik lillahi ta'ala. Adapun yang tidak suka terhadap kita yaitu juga ada adabnya. Kira-kira adab terhadap orang yang tidak suka terhadap diri kita itu harus dibalas tidak suka atau bagaimana ini? Pertanyaan. Biasa aja. Ya, intinya jangan dendam, jangan
jangan sirik dan lainnya, tetap berbuat biasa. Terus menggunakan tatanan yang baik ini terhadap diri sendiri banyak yang harus dipelajari, yang nggak cuma untuk diri sendiri. Alat ini yang tadi disampaikan tadi, di antaranya terhadap alat pada guru, pada orang tua, terhadap ilmu. Ya, ilmu juga perlu ditata keramai. Kalau kita sembrono terhadap ilmu yang kita dapat itu tidak akan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Ya, itu kalau apa tadi? Ya, tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah apabila kita tidak beradab terhadap ilmu. Jadi semua itu perlu dihadapi. Nah, cara belajar ilmu adab itu ya cuma ada di pondok pesantren. Di sekolah diajarin adab, taisirul kholaq dan lainnya atau apa? Enggak. Kalau di MA insya Allah ada, MA, MTS ada. Ya, promosi MTS sama masih apa, SP2 masih sepi, monggo diminati. alumni ya alumni masa ya kita yang Salafiyah ya, meskipun itu murid dongrongan jarang berangkat ya, moga-moga sedikit ilmu yang didapat dari situ jadi ilmu manfaat barokah. Terus cara mendapatkan atau pelajaran akhlak yang mulia dan baik tadi itu agar bisa kita terapkan, kita perlu mempelajari di pondok pesantren ya. Karena sesungguhnya itu juga ada dawuh yang diterangkan di dalam kitab Tanbihul Muta'alim. Bagi orang yang menuntut ilmu, bukan cuma ilmu akhlak, melainkan ilmu lainnya. Contoh yang didaukan, man talabal ilma bisyar'i ala umri dunya wad dini mustamila, yaitu orang yang menuntut ilmu atau menuntut ilmu syara itu meraih atau mendapatkan perkara sebaik-baik perkara di dunia dan di akhirat. Ya, jadi perkara sebaik-baik perkara di dunia dan akhirat itu menuntut ilmu. Semangat batal menuntut ilmu. Tenang, gak boleh bohong loh tadi kata mas-mas. Semangat. Ya. Bersyukur bagi yang bersemangat, jangan ngeluh bagi yang gak semangat. Ya. Besok untungnya buat diri sendiri. Iya. Ya semangat. Ya pertama karena masih merasa diri kita ini masih bodoh, masih banyak kurangnya, karena manusia tempat apa yang disampaikan Mas Fajar tadi, tempat salah dan kekurangan. Ya jadi kita perlu belajar dan terus belajar. Belajar sampai kapan? Sampai mati. Jangan belajar sampai mengetahui akhlak yang baik dan luhur. Itu bok di IG atau di TikTok. Ya, biasanya gitu doang. Itu topik yang salah itu. Udah tahu itu malah keluar ngaji. Ya semangat ya menuntut ilmu. Berat. Iya, menuntut ilmu itu perkara yang manfaat atau perkara yang baik dunia dan akhirat, tetapi berat dilakukan karena lawannya yaitu apa? Nafsu atau setan? Nafsu. Nafsu itu dulu pertama diciptain, ditanya siapa kamu, dia menjawab aku ya aku, yaitu nafsu. Iya, kita ditanya Allah, kamu siapa? Aku, kamu bilang gitu. Baru semenjak dia dikurung di penjara yang lapar, penjara yang banyak kekurangannya buat
memenuhi kebutuhannya itu bukan neraka, bukan ini neraka yang dingin, itu bukan. Dia nggak mempan dimasukin di situ. Nah, pas dimasukin ke penjara yang banyak kekurangan dari yang dia butuhin, itu dia baru jinak. Dia baru mengakui bahwa Allah itu Tuhannya dan dia adalah ciptaannya atau hambanya. Nafsu itu diibaratkan seperti anak kecil yang apabila dituruti maka terus melunjak. Dia terus melunjak. Maunya ini, udah dibeliin ini, minta lagi ini dan seterusnya. Itu nafsu. Jadi kita melawannya itu tidak langsung ibarat kerja itu borongan, enggak, dicicil, dilawan sedikit demi sedikit meskipun sering kalah. Ya sebelumnya kan juga pernah dibilang perang yang terbesar itu melawan nafsu. Ya ini ditanya rasa suka sama lawan jenis ada atau enggak? Ada? Mesti semua orang memiliki sifat suka terhadap lawan jenis. Bahkan dari anak SD sampai anak SMP. Kalau SMA udah mendekati waktu. Ya kalau SMA sekiranya udah pasti ya langsung nikah aja, nggak usah sekolah. Sekolah belum tentu ilmunya masuk karena ya mungkin tujuan sekolah mencari banyak kenalan, banyak yang cantik, banyak yang ganteng, dan banyak temannya. Ya semakin banyak ini pergaulan, semakin banyak pengaruh. Ya kalau pengaruhnya baik. Bagaimana tadi nafsu ya, hawa nafsu. Ya, rasa suka terhadap lawan jenis itu umumnya dirasakan oleh semua orang. Kalau kamu dari sejak rasa suka itu nggak kamu lawan, untuk nggak kamu pelampiasin, itu mungkin kamu nggak bakalan terjerumus ke chattingan. Kalau nggak kamu turutin terus, kalau kamu turutin rasa suka itu dari chattingan, kemudian pacaran. Dari pacaran yang pacaran gini-gini aja rasanya kurang, pengen kata enggak. Ya enggak. Apa cukup rasanya pacaran cuma dari rumah tanya-tanyakan doang? Ya. Pintar melawan hawa nafsu. Kalau kita yang nggak melawan, kita menjadi budaknya nafsu. Itu bahaya. Malah orang yang menuruti hawa nafsu itu dunia dan akhiratnya menjadi orang yang hina. Ya. Bawaan berlebihan nanti dari ininya pacarannya bahaya. Jangan yang musirul. Sama semuanya, kalau belum waktunya jangan. Kebanyakan orang itu menginginkan perkara yang belum waktunya. Belum waktunya, misalnya dari SMP pengennya ini kayak udah nikah. Nah dinikahin belum tentu dia mau, karena nikah itu udah nikah terus nyari empang buat yang dinikahi. Dia dipani, kalau nggak dipani ya mati. Ya. Dipakani, kalau nggak dipakani nanti kering mati kelaparan. Jadi pernikahan itu nggak sekedar cuma melampiaskan rasa syahwat. Ya banyak di antara itu, karena syahwatnya laki-laki itu cuma satu, akalnya 9, sedangkan nafsunya perempuan itu akalnya satu. Baru dirayu gini aja udah baper. Jadi laki-laki gampang kalau udah. Iya kata-kata nggak perlu modal tampang. Praktek sekali ya bang Bu. Sama aja sih. Dia nggak bisa ngomong. Kata apa? Belum ada gambaran ya. Terus sebagian dari adab terhadap diri sendiri yaitu menjauhi perkara yang mubah dan sebisa mungkin menjauhi perkara yang bisa membuatkan dosa.
sebisa mungkin perbuatan dosa itu ditolak, jangan dituruti. Karena perbuatan dosa itu dikerjain gampang, sampai rela dipaksa paksain. Sedangkan sholat tepat waktu dan berjamaah itu abotnya nggak karuan. Dengar azan yang goyak, pangga lanjut HP. Kalau lagi HP ya, kalau lagi turu ya dibangunin ya pangga turu. Karena jadinya sendiri. Lagi kerja ya Pak? Lagi kerja. Lagi kerja ya. Iya kalau aku urusin kerja. Kata abah bisa selagi pakaian masih suci. Alat berkeringat itu suci apa enggak? Suci, dekil, kotor, mukanya belum buduk, kalau sampah pelepah, bau bacin, keringat, berjemur, itu sholat enggak sah selagi pakaian dan badan tidak hadas dan tidak terkena najis. Ya, kalau menjadi perkara yang mubah dan sebisa mungkin menjadi perkara yang haram atau yang menyebabkan dosa. Ini buat kelas 2 tidak. Apa yang dinamakan akil? Saya coba. Ya, orang yang memiliki akal. Sedangkan akal itu apa namanya, Mbak? Sifat yang melekat di dalam hati untuk membedakan perkara yang ya, akal itu bukan di sini tapi di hati. Ya, akal itu daging kecil yang menentukan perkara baik buruknya seseorang. Itu seingatnya Daud dari Alba, taunya cuma segitu. Daging kecil yang memperlihatkan baik buruknya seseorang. Ya, jadi apabila kamu melakukan atau meremehkan satu dosa, itu akan menjadi noda hitam, noda kotor yang melekat di dalam hati. Sedangkan hati itu akan untuk membedakan perkara yang buruk dan benar, manfaat dan tidak manfaat. Semakin kamu meremehkan dosa, setan aja kok nggak apa-apa, selikol aja kok nggak apa-apa. Biasanya ada selikol, tidur sambil video call. Lagi itu. Iya, video call. Kalau teleponan nggak main, biasanya video sampai ketiduran. Ya lupa kalau lagi sama temannya. Iya, tahu gitu ya. Pertama ya, orang yang tahu gitu ya. Kalau VC-an video call. Iya, ini kelas gaulnya VC-an. Iya, itu nafsu. Nafsu itu nggak bakalan puas selagi kamu turutin kalau nggak kamu lawan. Apabila dosa terus menambah, terus menggupak di dalam hati, noda-noda kecil itu yang menjadikan hati itu keras dan sulit membedakan antara perkara yang baik dan benar, manfaat dan tidak manfaat, karena sudah saking kotornya. Ya. Itu apabila tidak membentengi atau memerangi nafsu dan ya perbuatan dosa. Ya sama-sama berdosa, sama-sama tidak nafsu, ya sama-sama belajar untuk memerangi nafsu dan perbuatan dosa. Ya tepatnya di sini tempat kita mencari persenjataan untuk melawan itu semua. Semangat ngajinya? Semangat lah, maksudnya semangat. Ya, semangatnya nggak cuma sekedar semangat harus ikhlas dan sabar, kayak yang dijelasin tadi sama Mas. Bagus. Semangatnya kalau cuma disemangati, nanti yang nggak nyemangati nggak datang, jadi nggak semangat, itu bisa jadi. Terus sabar, kalau nggak ikhlas itu nggak bisa sabar, pengennya pulang. Tapi pas di tempat sini bawaannya di luar, pengennya pulang keluyuran, pengen undang-undang. Mantap, semangat. Semangat ke sini ya. Ikhlas.
belajar dikit demi dikit males, rasa males itu dilawan. Nafsu itu bisa jinak dengan cara dilawan dikit demi sedikit, tidak menuruti apa yang dia butuhkan. Kalau kamu turuti terus ya kamu menjadi budaknya nafsu. Sekian dari saya, wallahu ta'ala. Ya sekian dari saya, semoga banyak manfaat untuk diri saya sendiri dan teman-teman. Ya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Gak boleh ya? Gak boleh kayak gitu lagi ya? Gak boleh lagi kayak gitu. Janji? Gak boleh. Masih semangat? Masih semangat? Kecot? Ya pada mulai. Paham tadi penyampaian dari Pak Guru? Apa tadi temanya? Adab kepada diri sendiri. Ya itu tadi mau Idul Hasanah dari Pandawa kelas 2 Sanawiyah. Temanya tadi yang pertama apa? Assalamualaikum. Salam. Yang kedua adab. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat sabar. Terakhir kenapa diri sendiri? Masuki acara yang keempat, yakni pembacaan doa. Kepada panjenenganipun Zilatul Fatimah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka as'aluka wa a'udhu bika ya dunya Rabbi lana asmi ilmu tawfiqana wa tahmina wa kulana min khulsani. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadidan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an wa aqlan fadilan.
ذلك فضل الله وكفى بالله عليما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibacakannya doa tadi, maka usai sudah acara khutbah kita pada malam hari ini. Saya sebagai pemandu jalannya acara, apabila terdapat kekurangan dan kehilafan, mohon dimaafkan dengan yang sebaik-baiknya. Mau pantun dulu boleh? Boleh. Menuntut ilmu sekian lama, pastilah ingin ilmunya berkah. Ditunggu khutbah selanjutnya dari kelas 2 ibtidaiyah. Sekian dari saya. Wallahul haqqi yahdi ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.